Sekarang ini tanggalnya tanggal 8, namanya puasa Tarwiyah ya. Besok tanggal 9 puasa Arafah. Jadi kalau sudah puasa tolong dijaga jangan sampai ada ujub riak sombong. Tolong dijaga jangan sampai merasa kalau sudah puasa, oh lihat orang yang nggak puasa, oh masih bagus saya kan puasa. Jadi kalau sudah ada ujub riak sombong, ya sudah, amalnya tuh rontok. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Di hadapan manusia ya kelihatannya amal soleh, masih nempel pahalanya, tapi kenyataannya di akhirat loh, ketika nagih ke Allah, mana ya Allah, dulu kan aku puasa Arafah, puasa Tarwiyah, mana? Sudah rontok. Kenapa? Allah itu hanya menerima amal soleh, amal yang betul-betul yang lillahi ta'ala. Jadi kalau melakukan amal soleh itu harus lillahi ta'ala, karena Allah, jangan untuk duniawi, jangan cari pahala, tapi niatkan karena Allah. Ya nggak usah khawatir nanti diberi imbalan pahala sama Allah. Jadi jangan diniatkan, oh ini pahalanya besar, akhirnya cari pahala. Jadi niatnya tuh cari pahala, bukan cari ridha Allah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ani di Semarang yang menanyakan tentang tensi tinggi, kolesterol tinggi, padahal makanan sudah dijaga. Apa yang salah dari saya? Jadi untuk Ibu Ani ya, memang makanan itu kalau sudah dijaga terus tensi masih tinggi, ini akhirnya timbul pertanyaan, apa yang salah dari saya? Apakah dokternya yang salah ya? Wallahu alam. Ini kalau menurut saya ya dokter itu ya nggak salah sih, memang yang menyembuhkan itu bukan dokter tapi Allah. Jadi kalau sudah dijaga makanan terus tensi dan kolesterol itu masih tinggi, dalam hal ini siapa yang salah? Apakah dokter? Ya nggak salah sih. Makanan yang harus kita telan dalam arti kolbu kita ya, kalau tensinya tinggi itu berarti mengerjakan sesuatu itu memang pinginnya cepat selesai, terburu-buru, banyak mikir plus khawatir, terus terburu-buru, itulah yang menyebabkan tensi itu tinggi. Jadi kalau pingin normal kembali ya harus melakukan kebalikannya. Jadi yang nyantai ya Bu ya, untuk Ibu Ani yang nyantai itu ya maksudnya bukan malas ya, yang biasa-biasa saja. Jadi tengah-tengah ya, nggak terlalu malas, nggak terlalu terburu-buru, yang sedang-sedang saja. Jadi kalau orang itu melakukan pekerjaan ingin cepat selesai ya, itu nanti lama-lama tensinya tuh bisa tinggi, otomatis adrenalin itu nantinya ya akan mengaktifkan ya hormon-hormonnya sehingga bisa memacu tensinya itu bisa menjadi tinggi. Jadi kalau melakukan apapun, pekerjaan di rumah atau di luar rumah ya yang nyantai, jangan keburu-buru. Ini biasanya ibu-ibu yang di kantor itu sering maunya tuh cepat selesai, ini itu makanya rata-rata tensinya tuh tinggi. Mengenai kolesterol ini salah satunya berhubungan dengan organ di livernya ya yang rusak. Kalau kolesterol itu berhubungan dengan kekakuan. Kaku itu maksudnya agak sulit diatur, nggak mau dinasehati. Jadi kalau dinasehati itu orang yang menasehati itu malah diajak debat ya, ini nanti menyebabkan kolesterol. Untuk Ibu Ani ya, saran saya ya harus dirubah ya, yang luwes. Jadi kalau melakukan pekerjaan jangan terburu-buru, insya Allah tensinya itu normal kembali. Yang luwes, nggak kaku, insya Allah kolesterolnya itu normal kembali. Kalau stroke yang di kanan dan yang di kiri itu beda ya. Kalau yang di kanan itu menginginkan keluarganya, entah itu istrinya atau anaknya itu melakukan sesuatu yang baik. Contoh sholat ini kan baik ya. Nah ketika istri atau anak sering tidak patuh, akhirnya kan marah ya, tapi marahnya tuh disimpan. Aku simpen aja daripada berantem nanti rame. Akhirnya disimpan, marahnya tuh disimpan, tuh lama-lama akan menjadikan stroke sebelah kanan. Kalau stroke-nya sebelah kiri ini biasanya termasuk orang yang pendiam ya, tapi mudah sekali tersinggung. Biasanya ini berhubungan dengan pekerjaan.
Makanya orang-orang yang stroke kiri itu biasanya ya kepala sekolah, pejabat, pokoknya yang punya anak buah, ya seperti ustadz yang punya santri, atau imam-imam masjid ya, biasanya ngimami di masjid itu kan punya jamaah. Nah, punya jamaah itu biasanya seperti itu. Jadi ini berhubungan sekali dengan akhlak ya. Seseorang itu bisa kena penyakit yang macam-macam itu bukan karena nggak jaga makanan. Jadi untuk Ibu Ani ya nggak usah khawatir ya Bu ya. Kalau sudah menjaga akhlak ya mulai hari ini nggak usah takut. Jadi nggak usah takut makan emping asalkan tidak sampai 3 kilo. Kalau sekali makan hanya setengah on, silahkan makan udang, emping itu karena sudah dihalalkan oleh Allah. Jadi janganlah kita ini mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Jangan makan emping nanti kolesterol. Nah, Bunda ini sering diginikan sama ipar ya, jangan makan itu nanti kolesterol. Saya hanya senyum-senyum saja, sampai saat ini saya tidak ada kolesterol. Jadi kolesterol itu ya bukan karena makanan. Hampir tiap hari Bunda ini makan udang ya nggak apa-apa, nggak ada kolesterol, alhamdulillah. Tensi normal. Kalau dulu itu sering tensi itu agak turun ya, sekarang ini nggak tinggi nggak turun tapi normal, alhamdulillah.